Shalom anak-anak, apa kabar? Luar biasa, Bunda yakin kalian semua sehat ya. Hari ini kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kita nyanyi tanganku ada dua. 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, saya mau mendengar cerita firman Tuhan. Tolong Tuhan agar saya mengerti firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita mau mendengar cerita firman Tuhan tentang Nabi Elia melawan Nabi Baal. Silakan mendengarkan. Daud menjadi raja yang besar. Setelah Salomo meninggal, umat Tuhan banyak diperintah oleh raja-raja yang jahat. Mereka tidak taat sama perintah Tuhan. Mereka diperintah oleh salah satu raja yang jahat, namanya Raja Ahab. Raja Ahab ini dia punya istri yang namanya Isabel. Dia itu sukanya menyembah dewa Baal. Bahkan dia juga menyuruh Raja Ahab dan umat Tuhan untuk menyembah Baal. Tuhan marah anak-anak karena umat Tuhan menyembah Baal. Tuhan tidak datangkan hujan selama bertahun-tahun. Maka Tuhan menyuruh Nabi Elia menemui Raja Ahab. Elia berkata kepada Ahab, Raja Ahab, sekarang kamu suruh Nabi Baalmu menemui Nabi Elia di Gunung Karmel. Nabi Elia akan tunjukkan siapa sebenarnya Tuhan yang hidup itu. Setelah itu, banyak orang-orang menuju ke Gunung Karmel. Elia berkata, pilihlah kalau Tuhan itu Allah. Tetapi kalau dewa Baal bisa membuktikan kuasanya, maka pilihlah dia hari ini juga. Maka Nabi Elia akan membuat mezbah untuk Tuhan dan untuk Nabi Baal. Masing-masing mereka membuat sendiri-sendiri anak-anak. 1 lembu untuk Nabi Elia, 1 lembu jantan juga untuk Nabi Baal. Setelah itu Nabi Baal membuat mezbahnya sendiri. Dia pasang itu, dia sembelih lembu jantan, dan di situ dia mulai berdoa. Nabi Baal berdoa menyuruh agar Baal bisa membuktikan ada api di dalam lembu itu. Dia terus berteriak-teriak menyembah dewa Baal sampai pagi, bahkan siang hari tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya Nabi Elia berkata, cepat, kamu teriak yang kencang. Mungkin nabimu lagi tidur, kamu teriaknya kurang keras. Tapi tidak terjadi apa-apa anak-anak. Elia tertawa. Nah, setelah itu Nabi Elia membuat mezbahnya. Ya, membuat mezbah Tuhan, meletakkan lembu jantan itu, lembu jantannya disembelih, lalu diletakkan dan diberi kayu juga buat parit di sekeliling mezbah itu. Lalu menyuruh orang-orang untuk menuang air sampai penuh
di sekitar parit itu. Setelah itu Nabi Elia berdoa memohon kepada Tuhan. Tiba-tiba anak-anak, datanglah api dari surga dan menyambar lembu jantan, kayu, air sampai semuanya habis. Maka semua orang di situ sujud menyembah dan berkata, Tuhan itu Allah. Nah, semua orang berkata Tuhan itu Allah. Berarti Tuhannya Nabi Elia itu Tuhan yang hidup. Ya, demikian anak-anak cerita firman Tuhan hari ini. Kita dapat mengambil kesimpulan kalau Tuhan kita Tuhan siapa? Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Kita bisa minta apapun. Kalau misalnya kita sedang susah, sedang sakit, kita harus berdoa sungguh-sungguh, ya, seperti Nabi Elia tadi. Tuhan pasti menolong kita. Seperti sekarang ini, ya, kita nggak bisa bertemu sekolah, sudah 1 tahun lebih, ya, kita belum bisa pergi ke sekolah karena corona. Tapi anak-anak yakin, tetap berdoa, ya, berdoa dengan baik dan benar. Kalau berdoa nggak boleh guyonan, ya, berdoanya lipat tangan, tutup mata, ya, berdoa yang benar. Nah, anak-anak, mari kita akan akhiri dengan berdoa, ya. Kita lipat tangan, tutup mata, ikutin Bunda. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Ajari saya untuk tetap selalu berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin.